Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali di kesempatan sore hari ini untuk memantau progres hasil kinerja maupun progres capaian yang sudah didapatkan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, di kesempatan sore hari ini kita mengawali video kita dari pintu masuk sebelah barat untuk melihat langsung kondisi trek, di mana trek lain akan segera dilakukan untuk pengaspalan ulang ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan sehat selalu. Semoga saja di sore hari ini kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ya, di sini kita langsung untuk melihat kondisi terlebih dahulu ya, sebelum kita maju ke depan untuk melihat kondisi di area-area lain. Saat ini terus dikerjakan baik di jalur provinsi maupun pengerjaan di tribun bagian sisi kanan maupun di Bukit 360. Secara keseluruhan kita akan kupas buat kalian semua. Dan di sini untuk material kursi sudah ditempatkan di posisinya saat ini di premium grandstand yang berada di tikungan ke-16 menuju ke-17. Pemasangan atapnya sudah selesai dilakukan. Tinggal menunggu untuk persiapan di bagian penempatan tempat duduknya maupun ada beberapa bagian di sini kita akan lihat bersama-sama ya untuk pengoneksian penyambungan menuju ke bagian sisi sebelah kanan sedikit. Kalau kita lihat. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di jalur provinsi. Siang malam para pekerja terus melanjutkan penataan di bagian trotoar. Bisa kita lihat di sini jenis berbatuan yang digunakan ya, kombinasi dari warna putih hitam ditempatkan di sini tentunya lebih indah dan lebih menarik kalau kita perhatikan di bagian trotoar depan sirkuit Mandalika ini. Ya, sejauh ini yang kita bisa pantau bersama-sama untuk bagian jalur 1 atau jalur sisi sebelah kiri. Kalau kita dari sini ya, sudah mulai dilakukan lapisan prime coat dari sisi barat menuju ke timur, jalur timur tersebut. Ya, kabar gembira juga terkait perbaikan sirkuit Mandalika jelang MotoGP 2022 diungkap Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC Ari Prasetyo. Ari mengatakan pengaspalan ulang sebagian trek sirkuit Mandalika bisa selesai lebih cepat dari tenggat waktu yang diberikan FIM dan Dorna Sport, yakni 1 pekan jelang MotoGP Mandalika yang digelar pada tanggal 18 sampai 20 Maret mendatang. Pernyataan ini diungkap Ari saat menerima kunjungan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif ya Sandiaga Salahuddin Uno di Stadion Mandalika Minggu 20 Februari kemarin. Jadi sesuai dengan diskusi kita dengan Dorna dan pihak kontraktor, target kita harus selesai 1 minggu sebelum MotoGP. Berarti 1 minggu sebelum 18 Maret 2022 tersebut ya, ujar Ari dalam situs resmi Kemenparekraf. Ya, kita tekankan sebagaimana dilaporkan Pak Menteri, kita per hari ini sudah lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. Jadi mudah-mudahan saja bisa selesai sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Ya, lebih lanjut Ari menjelaskan pengaspalan ulang sirkuit Mandalika akan dimulai dari tikungan ke-16 ya sampai dengan tikungan ke-5 seperti itu ya, atau batas dari tikungan ke-17 menuju ke tikungan ke-5 nantinya. Ya, aspal lintasan sebelumnya akan dikupas sebagian lalu akan dilakukan untuk pengaspalan ulang seperti itu. Ya, aspalnya dikupas sebagian karena memang tidak bisa ditempel. Jadi kita akan kupas sebagian dengan mesin yang sudah kita miliki ya, dengan teknologi yang cukup andal tentunya. Jadi pengerjaannya cukup cepat nanti. Ya, terkait pembangunan infrastruktur lainnya, Ari mengatakan sudah 80% ya selesai ya. Ini di sebelum MotoGP tentunya Mandalika 2022 digelar pada tanggal 18 Maret mendatang. Infrastruktur lainnya bisa kita lihat grandstand, premium. Minggu lalu ini belum ada, hari ini sudah terlihat seperti itu ya. Ya, atapnya sudah kelihatan untuk overfall, jadi bisa kami sampaikan sekitar 80%. Kita masih punya waktu 25 hari lagi ya sampai dengan hari balapan untuk menyukseskan MotoGP Mandalika ini. Sementara itu Sandiaga menerima seluruh masyarakat untuk tidak khawatir ya terkait kesiapan sirkuit Mandalika untuk menggelar balapan MotoGP. Ya, yang sempat jadi kekhawatiran dari seluruh masyarakat mengenai kondisi trek di Mandalika International Street Circuit ini, kini sudah kita tinjau dan sudah dalam pengerjaan ya. Dan sebetulnya kita dalam jadwal ini 2 hari lebih cepat
dari jadwal semula. Jadi kita percepat untuk progres dari pengerjaan ini guys. Oke, untuk komitmen dari teman-teman ITDC yang sangat luar biasa dan perlu kita apresiasi ya. Dapat kami sampaikan di sini bahwa we are ready for MotoGP Mandalika, ujar Pak Sandiaga Uno. Luar biasa sekali. Jadi progres pengerjaan di sirkuit Mandalika akan dilakukan sesegera mungkin ya untuk pengupasan. Jadi reservasing tersebut ya yang kita bilang tadi, yang kita bilang kemarin maksud kita pada tanggal 24, 25, 26 ini akan segera dilakukan. Jadi mudah-mudahan saja besok sudah mulai bergerak untuk alat cold melee tersebut untuk melakukan pengupasan atau pengkisan di bagian lintasan dari tikungan ke 16 menuju 17 atau dari tikungan 17 menuju ke tikungan ke-5. Kita doakan dan terus berharap ya semoga aktivitas pengerjaan lancar, aman, terkendali. Ya, di sini kita berada di jalur provinsi untuk melihat di bagian depan sirkuit Mandalika. Di sini untuk pengerjaan di trotoar juga sudah terlihat sangat bagus sekali ya. Jadi motif-motifnya tentunya lebih indah kalau kita perhatikan di video udara. Dan kita akan lanjut untuk melihat kondisi yang ada di tribun VIP Village atau Deluxe Class maupun pengerjaan lanjutan yang sudah didapatkan di area Premium Grandstand yang berada di bagian sebelah kanan trek lurus. Ya, sebelum kita maju ke bagian Premium Grandstand, kita lihat dulu untuk hasil dari capaian maupun progres pengerjaan di sore menjelang lembur ini di bagian Deluxe Class atau VIP Village ini. Ya, di sini kita berada di tribun VIP Village atau Deluxe Class. Pengerjaan di bagian penempatan untuk kursi-kursi di depan ini sudah mulai terlihat kerangka-kerangkanya. Tinggal lanjutan nantinya untuk persiapan di bagian penempatan kursi. Nah, ini modelnya ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan bersama-sama untuk lanjutan pengerjaan terus berlangsung. Kayaknya akan dibuat atapnya kalau kita lihat bersama-sama. Itu ada teman kita naik di atas untuk melakukan pemasangan kerangka. Mudah-mudahan saja mempunyai atap ya supaya tidak panas tentunya. Tapi kalau di VIP Village atau Deluxe Class ini tidak masalah karena ketika hujan tentunya bisa bernaung di bagian dalam tersebut. Ya, di sini kita mundur untuk melihat kondisinya. Bisa diperhatikan di kesempatan sore ini semuanya sudah terlihat lebih signifikan untuk progres pengerjaan di Premium Grandstand maupun pengerjaan di sisi lain seperti di bagian belakang pedok. Semuanya untuk panel-panel modular terus dirakit. Dan di sini kita akan kembali ke bagian premium untuk melihat kondisi di zona B terlebih dahulu. Untuk penempatan kursi-kursinya sudah cukup banyak ini dipasang ya, atau ditempatkan di posisi di mana nantinya kita akan bisa duduk bersama untuk menyaksikan aksi para pembalap kita yang beradu kecepatan di sirkuit Mandalika. Ya, di bagian belakang ini disisakan untuk jalur juga ya, nanti untuk akses para penonton bisa menuju ke area tribun. Dan material-material masih belum terpasang secara sempurna untuk bagian zona B yang berada di bagian sebelah kanan trek lurus menuju yang pertama. Dan kita akan lihat juga untuk hasil capaian sejauh ini yang kita bisa lihat, bisa dibandingkan di 1 minggu sebelumnya. Nah, ini untuk penempatan di bagian kursi-kursi warna-warni cukup indah ya, cukup bagus sekali kalau kita lihat bersama-sama. Tinggal ditata saja untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya, kita akan terus pantau dan terus akan membagikan informasi buat kalian semua terkait kesiapan sirkuit Mandalika maupun menunggu untuk pengikisan atau pengaspalan ulang yang akan segera kita saksikan bersama-sama demi kelancaran dari pagelaran MotoGP nantinya di bulan Maret tersebut. Dan kita akan coba lihat lebih dekat di sini untuk situasi kalau kita duduk di bagian Premium Grandstand zona A di sini atau red line. Ya, jadi posisinya seperti ini ya. Nah, jadi akan sangat indah sekali dan kita bisa melihat para pembalap untuk beradu kecepatan dan kecepatan yang cukup tinggi tentunya ya. Nantinya kita berharap di bagian setiap tribun akan ada layar lebar istilahnya ya, untuk kita bisa menyaksikan dari lap-lap atau tikungan yang lain untuk aksi para pembalap. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di sore hari ini, di mana kita akan melihat juga untuk di bagian zona C, zona D, zona E, F,
G, H, semuanya kita akan pantau buat kalian semua untuk melihat kondisi terkini yang bisa kita amati bersama-sama. Dan di sini kita berada di tikungan pertama. Banyak sekali teman-teman yang mengeluh ya, kenapa memang warnanya agak belang-belang dan seperti itu. Tentunya akan lebih baik nantinya akan dilanjutkan pengaspalan. Jangan khawatir bahwa teman-teman semuanya ini akan bisa sukses atau bisa tuntas tepat waktu kita lihat nanti. Ya, di sini kita berada di zona C. Untuk melihat kondisinya sudah dipersiapkan material-material yang akan digunakan di sini untuk segera dilakukan perakitan. Saat ini masih menunggu ya untuk material-material yang akan dibawa tentunya menuju ke sirkuit Mandalika. Seperti di zona D di depan sana sudah mulai terlihat untuk material-material yang akan dipasang untuk area tribun yang ada di sana. Kita akan lanjut ke depan untuk melihatnya. Oke, di sini kita sudah berada di zona D dan terlihat di depan sana untuk material-material yang akan digunakan sudah mulai didatangkan. Artinya di minggu ini semuanya akan terlihat jelas untuk progres dari perakitan area tribun yang berada di zona sirkuit Mandalika ini. Dan di bagian jalur timur di sana masih dilakukan pengikisan untuk gravel area. Kita masih belum tahu modelnya, nanti mungkin akan dibuatkan untuk jalur evakuasi tersebut. Ya, seperti yang berada di tikungan-tikungan yang lain yang kita lihat di tikungan ke-8 juga ada jalur evakuasi maupun tikungan ke-12 dan tikungan ke-13 sana. Dan kita lihat untuk hasilnya di sore hari ini dia hasilnya sudah cukup mantap sekali ya di bagian zona zona E masuk kita di sini. Nah, ini sudah pengecoran, tinggal beberapa bagian akan bisa kita lihat bersama-sama untuk penyelesaian penuntasan di bagian pengecoran fondasi dasarnya. Dan di bagian depan untuk zona F juga masih dilakukan pemadatan dan persiapan untuk lapisan agregat tersebut. Setelah itu siap untuk dipadatkan dan dicor juga. Ya, cukup cepat ya kalau kita perhatikan, memang untuk aktivitas pengerjaannya kemarin masih belum ada untuk pengecoran di bagian zona E tersebut, dan sekarang sudah sedikit lagi akan tersambung secara sempurna. Ya, di sini kita akan lanjut untuk melihat kondisi di sore menjelang lembur ini di area Bukit 360 untuk melihat dari progres capaian yang terus dilakukan. Kita lihat di sisi barat terlebih dahulu untuk satu blok bangunan yang ada di sini sudah terlihat jelas pemasangan untuk bata-bata ringan, di mana kemarin sudah dicor di bagian sebelah kanan yang ada di sini bisa dilihat. Nah, untuk rangka lantai keduanya juga sudah terlihat jelas. Begitu juga untuk rangka atapnya di sini sudah terpasang di sore hari ini. Dan pengerjaan juga terus berlangsung di bagian jalur menuju ke Bukit 360 ini. Nah, jadi di bagian sisi atasnya bisa diperhatikan di sana modelnya dicor ya, sama seperti bagian jalur provinsi. Nah, di bagian sebelah bawah itu modelnya nanti akan ditanami rumput-rumput supaya terlihat lebih hijau ya, seperti kata teman-teman kita di sana kemarin. Ya, jadi untuk pengerjaan terus akan dilakukan penataan sedemikian rupa supaya terlihat lebih indah. Nah, di bagian timur ini untuk rangka atapnya sudah oke. Di lantai pertama, lantai kedua juga sudah bersiap-siap untuk lanjutan pemasangan di bata ringan atau temboknya, maka akan terlihat siap nantinya untuk area observation deck yang berada di Bukit Tikungan 9, 10 menuju ke 11 ini.
Ya, kita lanjut kembali untuk melihat kondisi dan situasi yang bisa kita pantau di sore hari ini, di mana untuk pengecatan juga di tikungan ke-6 sampai menuju ke tikungan 16 area curb maupun di bagian track limitnya terus dibilas ya supaya terlihat lebih rapi dari bekas-bekas ban para pembalap kemarin untuk tes pramusim maupun di World Superbike yang pernah kita adakan. Ya, kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12 untuk melihat kondisi di bagian sebelah kanan untuk zona G. Di sini pengerjaannya sudah selesai, pengecoran dilakukan, tinggal saat ini penataan dilakukan di bagian pinggir beton yang sudah dicor ya. Tentunya akan dilanjutkan untuk pengoneksian di sistem drainase supaya tidak tergenang lagi di bagian tengah tersebut. Kalau sudah tersambung sistem drainasenya, maka air akan terus mengalir menuju ke laguna. Ya, nantinya akan ada penimbunan di bagian belakang tersebut yang kita lihat tadi masih ada genangan air di bagian tengah ya. Tapi saat ini bisa dimanfaatkan juga untuk campuran dari pemadatan ya yang dilakukan di area tengah tersebut. Dan di sini kita berada di tikungan ke-13 menuju 14 dan seterusnya, di mana kita sudah pantau bersama-sama untuk aktivitas capaian yang bisa kita bagikan buat kalian semua. Di zona H juga di bagian sebelah kanan tikungan ke-13 menuju ke-14 sampai 15 ya di ujung sana. Pengerjaan juga masih penataan pengoneksian untuk sistem drainase di bagian belakang maupun untuk jalurnya nanti dari sisi zona A menuju ke zona H yang ada di sini akan tersambung modelnya keseluruhan supaya nanti akses para penonton bisa leluasa menuju ke area mana saja yang sudah kita beli tiket seperti itu. Ya, di bagian zona tengah ini jalurnya nanti akan dilewati yaitu jalur tunnel pertama menuju ke zona dalam seperti itu. Karena di bagian tengah akan ada festival dan general admission akan berada di bagian tengah. Nantinya untuk nobar para penonton yang membeli general admission bisa berada di tengah untuk melihat layar lebar di situ ya untuk melihat para pembalap. Tidak di area tribun yang ada di depannya. Dan di sini kita kembali ke awal penerbangan kita, di mana kita mengawali dari pintu masuk sebelah barat, begitu juga untuk zona I, grandstand yang berada di bagian luar atau standar grandstand. Saat ini untuk pondasi dasarnya sudah selesai dilakukan pengecoran juga. Tinggal lanjutan saja persiapan untuk menunggu material-material tribun akan segera dipasang di bagian zona I yang berada di luar lintasan tikungan ke-13 sampai jalur pintu masuk sebelah barat ini. Dan di sini kita lihat kembali untuk melihat kondisi capaian yang sudah didapatkan di area premium grandstand ya yang berada di tikungan ke-15 menuju ke-16. Pemasangan untuk tempat-tempat duduknya sudah mulai terlihat. Kerangka-kerangkanya terus diangkut di sini ya atau dibawa ke sini dan dilakukan pemasangan secara menyeluruh sampai terselesaikan tentunya dan siap untuk dilanjutkan pemasangan kursi-kursi warna-warni tersebut. Ya, mungkin sampai di sini ya perjumpaan kita. Kita sudah upload full lintasan buat kalian semua maupun progres persiapan terus berlanjut siang malam. Kita doakan semoga aktivitas para pekerja aman lancar terkendali. Ya, sebelum kita akhiri video kita lihat di jalur provinsi untuk melihat keseluruhannya dari capaian di depan Pertamina ini. Nah, ini dia untuk jalur sisi sebelah kiri yang kalau kita berada di sini sudah dilakukan lapisan prime coat. Ini artinya besok lusa akan segera dilanjutkan untuk pengaspalan, mudahan saja cuaca bersahabat untuk menuntaskan di bagian jalur provinsi yang ada di sini. Maupun untuk penyelesaian pengerjaan di trotoar yang terlihat sangat cantik sekali ya kalau kita lihat di sini. Untuk model-modelnya terus dilakukan penataan oleh para pekerja. Ya, mungkin sampai di sini dan apabila di narasi dan visualnya kurang pas, mohon koreksi nanti teman-teman ya. Apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua, selalu jaga kesehatan biar kita bisa menonton bersama-sama di sirkuit Mandalika. Dan akhir kata sampai di sini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.